Autofan Indonesia. Nah, kalau kemarin kita udah ke Mandalika di Lombok nyobain HR-V RS Turbo, hari ini jadwalnya kita ke Sungai Cikapundung. Enggak lah, kita lagi di Bali ngelanjutin untuk test drive HR-V lagi, tapi yang tipe SE teman-teman, bukan yang RS ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya HR-V SE, nanti kita akan ceritain, ikutin saya terus. Oke? Oke teman-teman Autofan, udah giliran saya untuk bawa HR-V yang tipe SE. Jadi dia varian tertinggi di opsi mesin yang non turbo teman-teman. Jadi mesinnya itu pakai 1500 4 silinder tentunya, yang persis seperti format mesinnya BR-V teman-teman. Jadi outputnya pun bahkan cukup identik. Outputnya ada di 121 PS dan torsinya di 145 Nm dengan transmisi CVT yang mungkin bisa jadi juga identik dengan miliknya BR-V. Dari impresi pertama saya ketika ngegas mobil ini teman-teman, memang ada kecenderungan RPM-nya agak tinggi. Jadi ketika kita sentuh gasnya, dia tuh agak naik ke antara 2500 gitu loh teman-teman. Baru tenaganya tuh kayak baru berasa ngisi gitu, 2500, 3000. Sementara di bawah itu ketika kita menginginkan akselerasi yang cepat memang cenderung tidak langsung gitu loh teman-teman. Jadi ada sedikit jedanya dulu, bukan CVT yang bener-bener kayak gigit gitu. Apalagi kayak di mesin turbo yang kemarin kita cobain di Mandalika, ya ini tentu saja berbeda rasanya. Cuman sebenarnya kalau ditanya apakah kekurangan, ya enggak juga teman-teman. Apalagi kalau pemakaiannya lebih sering di dalam kota, ya masih lebih dari cukup kok tenaganya. Dan kalau teman-teman tahu output 121 PS dan torsi 140 Nm itu sebenarnya cukup unggul di kelasnya, misalnya dibandingkan dengan Hyundai Creta gitu loh. Outputnya HR-V baru ini tentunya jelas lebih besar. Cuman ya tadi ini yang saya rasakan dan saya perhatiin dari tadi, memang karakteristik CVT-nya tidak terlalu sigap di putaran bawah. Jadi memang menengah ke atas baru cukup sigap. Walaupun sebenarnya di tipe SE ini khususnya ya, dia udah dapat pedal shift yang menyajikan virtual shifter gini teman-teman. Walaupun di CVT ada shifternya di sini, pedal shift. Nah, di situ sedikit bisa lebih mengobati ketika teman-teman merasa di posisi D itu kurang sigap gitu loh. Karena dia akan langsung ngisi gitu ya, langsung ketembak ke RPM 3000-an. Kalau misalnya kita masukin ke 1, nah itu baru mobilnya berasa lebih sigap gitu teman-teman. Tapi yang saya suka dari HR-V ini dari awal, tadi saya ngomong-ngomong duduk di belakang cukup lama, baik di depan maupun di belakang suspensinya itu terasa menyenangkan dalam artian sebenarnya karakteristik si mobil ini tuh kan agak stiff teman-teman, cenderung ke sporty gitu loh, kaku-kaku gimana gitu. Tapi ketika kita misalnya lewat gundukan, lewat jalan jelek, reboundnya tuh lembut dan terasa premium teman-teman, nggak berguncang hebat, jadi blep enak gitu loh. Di saat bersamaan handlingnya juga tetap baik karena karakteristik stiff tadi gitu loh. Sebenarnya suspensi dengan versi RS yang kemarin kami coba itu nggak jauh-jauh amat, bisa jadi sama persis gitu loh. Handlingnya tuh enak banget. Jadi untuk di kelas mobil ini, yaitu yang saingannya adalah Seltos dan Hyundai Creta, saya rasa handling terbaik itu dimenangkan oleh HR-V. Begitu juga soal rebound suspensinya. Walaupun memang saya udah pernah nyobain Hyundai Creta, suspensinya juga sama-sama nyaman, lembut juga. Namun memang kalau ngomong karakteristik sportinya jauh lebih kuat di sini, sehingga ketika kita kemudikan agak kencang dan agresif, dia mobilnya nempel teman-teman. Asik banget, fun to drive gitu loh. Nah, ngomong-ngomong handling tadi, steering accuracy-nya juga cukup menyenangkan. Dia direct gitu ketika kita belokan teman-teman. Dan kalau saya pernah nyoba BR-V waktu itu, dia kan punya road noise yang cukup terdengar ke dalam gitu, yang kemungkinan asalnya dari fender, dari kolong gitu, dari lantai. Kalau di HR-V ini cenderung jauh lebih kedap daripada di BR-V gitu, menurut saya gitu loh. Ketika kita menambah uang untuk membeli HR-V, memang ada signifikansi kenyamanan yang terasa gitu loh teman-teman, walaupun engine-nya serupa. Nah, ngomong-ngomong soal engine-nya, karena serupa BR-V,
ini berkemungkinan besar konsumsi bahan bakarnya nggak jauh-jauh banget teman-teman. Bisa jadi dikombinasiin dalam kota dan tol itu masih di 17 km per liter, walaupun nanti kita harus tes lagi ya, karena tadi saya menemukan karakteristik CVT yang agak kurang sigap. Bisa jadi berbeda juga gitu konsumsi bahan bakarnya. Nanti next kalau kita udah minjem, kita ceritain ke teman-teman seperti apa konsumsi bahan bakarnya. Walaupun mungkin konsumen di harga segini ya mikir-mikir enggak, tapi kalau irit ya pasti jadi nilai plus dong ya. Ini biar teman-teman nggak penasaran, saya kasih angle-nya POV pas akselerasi itu gini loh teman-teman. Misalnya ini di D, oh baru di 3000 dia ngisi, sementara di bawah itu cenderung masih kayak siap-siap gitu loh teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kan. Jadi memang balik lagi, mobil ini baru menyenangkan tenaganya di RPM menengah ke atas itu menurut saya ya. Nah, tapi nanti kita bisa tes lagi di sesi yang lebih lengkap lagi kalau misalnya mobilnya udah dipinjemin. Oke. Selain dari performance, kita coba bahas fiturnya dulu teman-teman. Fiturnya HR-V ini di varian SE, dia satu-satunya varian non-turbo yang punya panoramic glass roof. Nah, panoramic glass roof-nya ini sejujurnya memang secara ukuran jauh-jauh lebih besar daripada versi lama yang di 1.8 Prestige. Tapi memang mekanisme buka tutupnya dia manual teman-teman, baik di depan maupun di belakang. Dan di belakang yang memang sedikit butuh waktu untuk membukanya. Terus dia naruhnya juga jadi harus di bagasi gitu kalau misalnya kita lagi jalan. Tapi di lain sisi dia memang membuat si nuansa kabin jauh lebih seger aja gitu loh, karena kaca semua dari depan sampai belakang gitu loh. Panoramic glass roof ini tuh sebenarnya udah tinted ya teman-teman, dan udah bisa menyerap panas. Cuman dari tadi saya jalan di Bali yang nyengat gini, mataharinya tetap aja adalah hawa-hawa panasnya walaupun bisa ditutup. Selanjutnya ada fitur yang menarik juga di Honda HR-V itu, yaitu adalah arah semburan AC-nya teman-teman. Jadi ini kan nutup nih posisi gini, kalau di tengah titik fokus semprotan AC-nya ke sini nih, ke badan kita. Nah, kalau teman-teman yang gampang masuk angin, di sini arah semburannya juga bisa diganti jadi lebih smooth gitu, jadi lebih nyebar aja gitu loh teman-teman. Dan ini fitur sederhana yang bukan rumit gitu loh, tapi ketika ada kepake juga loh teman-teman. Terus sisanya soal kenyamanan ya standar aja sebenarnya. Head unit yang cukup canggih, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Udah gitu di belakang juga ada ventilasi AC karena ini tipe SE. Terus ada port USB yang cukup banyak di depan maupun di belakang. Nah, cuman memang kalau mau ngomong lengkap-lengkapan, ada temennya yang jauh lebih lengkap, yaitu Hyundai Creta soal kenyamanan dan hiburan itu ya. Kalau di sini ya nggak dapat itu, kayak misalnya ventilated seat, wireless charger itu belum ada teman-teman. Dan memang si Creta itu di harga yang sama bisa memberikan hal-hal semacam itu lebih lengkap gitu loh. Sementara di sini sebenarnya basic tapi cukup fungsional. Lanjut lagi, saya pengen cerita dulu. Tadi itu kan saya duduknya di belakang teman-teman, bukan di depan kayak gini. Nah, pas duduk di belakang ada satu hal yang saya sadari, dan itu udah kita prediksi waktu komparasi antara Creta dan HR-V baru ini di IMS kemarin. Nah, karena desainnya HR-V ini mengejar estetika yang dramatis lah boleh dibilang, dia landai, atap belakangnya memang lebih rendah daripada versi lama. Udah gitu desainnya kayak mengkupe lah teman-teman, ala-ala kupe, dan memang cantik saya akuin. Tapi jadinya ketika kita duduk di belakang, ruang kepala itu cuma tersisa sedikit gitu, apalagi untuk badan-badan tinggi. Saya aja yang 170 cm, sisanya sedikit dan kerasa agak kekungkung gitu, karena di belakangnya pun door trimnya cukup tinggi dan kacanya kan tipis gitu loh teman-teman. Sementara di Hyundai Creta bisa memberikan headroom yang lebih tinggi, lebih luas visibilitasnya, sementara di sini memang lebih terkungkung. Untungnya ini versi SE ada panoramic glass roof-nya gitu, sehingga agak ada ilusi lebih luas lah gitu. Sementara kalau misalnya bukan tipe SE, boleh jadi saya rasa itu agak tertutup gitu loh teman-teman, yang agak gampang-gampang mual, mungkin kurang nyaman duduk di belakang. Tapi sisanya sih fine-fine aja, kayak legroom di belakang itu luas banget, walaupun di depan didudukin sama orang yang cukup tinggi. Terus material joknya juga nyaman, letternya tuh lembut segala macam.
Terus sandarannya juga cukup enak. Cuman itu aja kurangnya, gara-gara desain mengkupe dan mengejar estetikanya itu, sehingga di belakang tuh agak rendah aja gitu di dekat kepala. Oke teman-teman, sekarang saya pengen ngobrol soal Honda Sensing-nya nih. Honda Sensing-nya di HR-V ini seperti yang saya bilang tadi, paket lengkap teman-teman. Jadi dari mulai lane keeping assist system, ada road departure mitigation, ada forward collision mitigation, terus ada juga yang paling penting dan nggak dipunya sama teman-temannya, yaitu adalah adaptive cruise control. Dan itu adalah salah satu fitur ADAS yang menurut saya paling relevan dipakai, apalagi di HR-V ini ada low speed follow-nya. Jadi di dalam kota pun adaptive cruise control tetap kepake, nggak cuma di jalan tol doang. Nih ya, coba saya aktifin adaptive cruise control, kita sebelah sini, kita set, agak kenceng dikit, dan ini jaraknya bisa kita atur di 4 setelan. Kita pakai yang paling dekat karena jaraknya cukup aman ngesetnya dia. Kita naikin dulu karena mobil depan udah terlalu jauh. Set. Nah teman-teman lihat, ini saya nggak ngerem, saya nggak ngegas, dia tetap ngikutin mobil. Sekarang putus mobil ini, langsung otomatis kameranya ke mobil yang sebelah sana teman-teman. Secara kerja dia cukup gercep juga teman-teman si radarnya, karena ketika putus, nah baru diomongin. Ini low speed follow, kita mau belok ke kiri. Ini saya sama sekali nggak ngerem, sama sekali nggak ngegas. Nah teman-teman lihat, mobilnya tetap bisa ngikutin. Jadi kalau macet-macetan, padat merayap, ini mobil masih tetap bisa ngikutin teman-teman. Tuh, ngikutin Avanza depan, tukang tahu. Nah, tuh. Dia perlahan ngikutin, tetap di jarak aman. Nah ini kalau, tapi memang kalau terlalu cepat ada yang mutus, teman-teman tetap harus waspada gitu loh, karena belum tentu kameranya, radar kameranya itu langsung membaca secara cepat gitu, tetap butuh waktu gitu apapun itu. Dan memang hal-hal seperti ADAS ini kan bukan pemutus risiko kecelakaan, tapi hanya menjadi mereduksi risiko kecelakaan gitu. Tetap aja perannya ada di tangan teman-teman. Kita lanjut pakai adaptive cruise control, ngikutin mobil depan lagi, kita naikin speednya. Ini lurus terus ya. Kita naikin speednya. Oh ya, anyway, tadi low speed follow itu bisa benar-benar sampai berhenti ya teman-teman. Jadi sampai berhenti ketika kita mau maju lagi. Itu tinggal tekan gasnya sedikit aja, pakai kuku kaki juga boleh. Atau teman-teman bisa juga pencet cruise controlnya ya, tombol cruise controlnya, lalu dia bakal maju lagi gitu loh. Jadi enak banget, relevan banget. Dan sekarang saya udah mau masuk tol, sekalian mau ngeliatin ke teman-teman, selain adaptive cruise control, akan ngeliatin sistem LCAS dan road departure mitigation ya. Karena LCAS dan road departure mitigation itu baru kerja di atas 72 km per jam. Oke, kita pakai adaptive cruise controlnya lagi, plus LCAS. Dan kalau road departure mitigation itu by default udah nyala ya teman-teman, asal udah melewati 72 km per jam. Kita set di 80 aja nih, cukup lah, lebih deh biar agak kencang. Nah ini udah ngikutin mobil depan dan pakai sistem semi autonomous, karena setirnya mestinya bisa belok sendiri nih. Ya, ini kan agak belok nih. Set. Oh, dia ngikutin jalur terus. Walaupun dia keluar notifikasi steering required, sama lah seperti di BRV juga, supaya kita nggak lepas kontrol banget karena bahaya. Nah tuh lihat, set, belok sendiri, ngikutin mobil depan, enak banget nih hidup ya, semi autonomous. Dan kalau kita agak sedikit mabal nih teman-teman, set, dia balik lagi dan mengoreksi lagi gitu loh. Jadi kita keluar,
dikoreksi, dikunci lagi di jalur yang semestinya gitu loh. Ini nih salah satu fitur Honda Sensing yang paling saya suka, jadi komplit gitu loh kerjanya teman-teman. Tapi jangan lupa, itu baru bekerja di 72 km per jam, dan ketika kita lepas tangan terlalu lama, keluar notifikasi steering required gitu, jangan lupa dipegang lagi, karena ketika kita nggak pegang lagi setirnya, kita diamin terus, dia bakal nge-cancel sistemnya gitu loh. Nih, buat teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, dia nge-cancel kan? Satu lagi fitur dari Honda Sensing yang cukup menarik juga adalah si forward collision mitigation ya teman-teman. Jadi ketika kita ketemu mobil atau objek di depan, kita nggak ada reaksi ngerem, dia bakal secara otomatis ngerem sendiri, dan objek yang dibaca cukup komplit. Ini mestinya sistemnya sama seperti BRV teman-teman, dan kita udah pernah ngetes waktu itu. Jadi dari mulai ada bisa ngebaca motor kalau motong jalur atau motor diem, itu tetap kebaca. Orang nyebrang pun bahkan kebaca, apalagi mobil jelas kebaca. Jadi paketnya cukup lengkap. Dan yang terakhir adalah karena mobil ini nggak ada blind spot monitornya, tapi dia ada Honda Lane Watch yang bisa ngeliatin sudut pandang lebih luas di sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau misalnya di spion udah nggak kelihatan, blind spotnya lebih kelihatan lagi dari kamera yang sebelah kiri sini. So, menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya memang yang varian SE ini memang harganya sangat masuk akal dengan apa yang didapat gitu loh. Sementara varian RS memang cukup lebih mahal, selisihnya 100 juta, namun mendapat performa yang memuaskan gitu. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan kembangkan perspektifnya tentang new HR-V ini. Silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa main ke website kita di www.autofun.co.id, serta kalau mau lihat motor di Motofun Indonesia. Thank you udah nonton. Gue Helmi pamit, ciao.